Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali pada perkuliahan yang kesekian kalinya pada mata kuliah percakapan antarpersonal. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pokok bahasan mengenai wawancara kerja. Wawancara kerja adalah jalan untuk mengantarkan Anda memasuki sebuah institusi. Saya yakin mungkin di antara mahasiswa yang pernah mengajukan lamaran pekerjaan dan diundang untuk wawancara. Wawancara merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Di mana-mana ya perusahaan-perusahaan besar hampir semuanya itu dalam merekrut karyawan biasanya dilakukan tahapan yang namanya wawancara. Saat wawancara kerja, maka Anda telah memiliki kesempatan untuk lebih mengenal institusi dan sebaliknya perusahaan dapat mengenal potensi atau kompetensi Anda dengan lebih baik. Jadi ada hubungan timbal balik di situ. Wawancara kerja itu fungsinya supaya karyawan memahami kondisi dari institusi atau perusahaan yang akan bekerja, dan pihak perusahaan juga akan mengenal lebih dekat dan lebih detail calon karyawan yang akan bekerja di perusahaannya. Tujuan dari wawancara kerja yang pertama bagi perusahaan ialah bagaimana dia bisa menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Ya. Jadi perusahaan melakukan wawancara itu supaya dia mengetahui bahwa orang yang melamar pekerjaan itu sesuai dengan karakteristik atau ketentuan dari jabatan yang akan dilamar. Ya. Tahu bobot dari pelamar yang akan mengajukan yang melakukan wawancara. Jadi syarat-syarat jabatan apakah tepat dengan pelamar yang mengajukan lamaran tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui kepribadian pelamar, ya pasti ya, karena face to face perusahaan bisa mengetahui bagaimana gaya berkomunikasi orang lain, bagaimana sikap orang ini pada saat wawancara. Mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Jadi di sini dia lebih spesifik lagi, dia mau mengetahui informasi yang berhubungan ya, dan yang berhubungan dengan jabatan, apakah mungkin pendidikannya berhubungan dengan jabatan itu, atau mungkin dia pernah bekerja di tempat lain dan memiliki pengalaman kerja yang sama dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan, membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Sama saja dengan yang satu. Tujuan wawancara itu bagaimana perusahaan bisa mengidentifikasi dari awal pelamar ini layak atau tidak untuk diterima. Kemudian ada dua asumsi. Yang pertama, apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan, apa yang diinginkan seseorang, diimpikan seseorang akan mengarahkan perilaku seseorang tersebut. Oleh karenanya, perilaku seseorang di masa yang akan datang dapat diprediksi dari apa yang dipikirkannya, yang diinginkannya, yang diimpikannya. Pendekatan ini adalah pendekatan tradisional. Ya. Jadi apa yang dipikirkan dan diinginkan dan yang diimpikan oleh seseorang akan mengarahkan pada perilakunya. Di perilaku dia sudah bisa kelihatan orang ini mau buat apa, ya, apa yang dia inginkan. Ya. Ya, jadi bisa diprediksi. Itu orang tradisional. Kemudian yang kedua, perilaku seseorang cenderung konsisten sesuai kepribadiannya, sehingga perilaku seseorang di masa yang akan datang dapat diprediksi dari apa yang selama ini telah dilakukannya. Jadi kalau yang asumsi yang kedua, orang
perilaku seseorang bisa diprediksi dari apa yang dia lakukan sekarang. Jadi apa perilaku dia ke depan itu sudah bisa diprediksi dari kebiasaan dia, kepribadian dia yang dilakukan pada hari ini. Ya, jadi hari ini kita melihat seseorang dia cenderung orang ini konsisten. Kemudian dia ini kalau melaksanakan sesuatu sesuai dengan kepribadiannya. Jadi orang konsisten itu menurut BAE ini pendekatannya berbasis kompetensi, orang ini ke depan sudah bisa diprediksi apa yang akan nanti terjadi terhadap dirinya. Ini menurut pendekatan berbasis kompetensi ya. Jadi asumsi saja, belum tentu benar. Kemudian kompetensi. Kompetensi adalah sikap, keterampilan, perilaku, motif, dan atau karakteristik personal lainnya yang sangat diperlukan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, atau yang lebih penting, yang dapat membedakan antara seseorang yang superior dengan yang tidak. Jadi itu pengertian dari kompetensi ya, adalah sikap, kemampuan atau keterampilan, perilaku, motif dan atau karakteristik personal yang sangat diperlukan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan. Jadi orang mau melakukan pekerjaan, dia memiliki keterampilan, memiliki perilaku, memiliki karakteristik personal yang sangat diperlukan. Itu namanya kompetensi. Jadi termasuk juga dalamnya sikap. Kompetensi utama, contohnya adaptability, client focus, komunikasi, personal willingness and ability to effectively work and adapt to change. Jadi yang pertama itu dia siap dalam beradaptasi dengan perubahan, namanya adaptability ya. The ability to effective dia tetap bekerja secara efektif dalam posisi ini, dan dia juga bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kemudian client focus, understanding and meeting or exceeding client needs ya. Dia memahami dan sering melakukan pertemuan dengan klien. Kemudian communication, clearly conveying and receiving messages to meet the needs of all. Jadi dia sering menyampaikan atau menerima pesan dari pada saat pertemuan yang diinginkan ya, pada saat pertemuan. Kemudian organizational awareness, dia memahami tentang tujuan dari bisnis ya, perencanaan tujuan dari bisnis. Kemudian problem solving and adjustment, ability to assess obsession and implication in order to identify of solution. Jadi dia bisa memberikan problem solving ya, jalan keluar, dan adjustment ya. Jadi problem solving itu memberikan solusi, memberikan penyelesaian masalah. Kemudian result orientasi, dia berorientasi pada hasil ya. Knowing what result are important, mengetahui apa dari hasil dari laporan adalah sangat penting. Focusing resource to achieve them. Kemudian teamwork, working cooperatively and productively with others to achieve results. Ya. Bekerja sama dan bekerja secara bersama-sama ya, kooperatif ya, dan produktif ya, untuk mendapatkan hasil yang baik. Kemudian kompetensi peran khusus ya, ada developing others ya, ada impact and influence, ada innovation, ada leadership, ada relations building, ada resource management, ada self management, kemudian strategic thinking. Kemudian bagi pelamar merupakan kesempatan menjelaskan secara langsung tentang pengetahuan,
keterampilan, pengalaman, strategi kerja, cara mengatasi masalah, situasi kerja. Jadi tujuan dari wawancara adalah supaya bagi pelamar adalah supaya dia mampu bagaimana menjelaskan potensi yang ada pada dirinya, entah itu pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja di tempat lain, bagaimana dia mau memiliki strategi dalam bekerja, serta bagaimana dia menerapkan problem solving atau mengatasi permasalahan yang dialami pada saat bekerja. Kemudian teknik wawancara kerja. Yang pertama wawancara kerja tradisional, kemudian wawancara kerja behavioral. Wawancara kerja tradisional, yang pertama membuka 3 pertanyaan. Ini yang tradisional ya, contoh saja. Apakah si pelamar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan? Nah, jadi biasanya dalam wawancara ditanyakan itu pertanyaan-pertanyaan modelnya kayak begini. Apakah si pelamar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan? Biasanya ditanya kayak gitu. Kerja di mana, ya? Tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa, kan? Terus dia memiliki skill apa, gitu. Kemudian yang berikut, apakah si pelamar memiliki antusias dan etika kerja yang sesuai dengan harapan? Ya. Nah, biasanya kan ditanyakan gitu, bagaimana kiat-kiat Anda supaya bekerja lebih termotivasi, ya, semangat kerja, etos kerja, ya. Itu di maksud dari wawancara yang kedua itu, pertanyaan yang kedua itu gitu. Jadi apa etos kerjanya, semangat dia dalam bekerja itu kayak bagaimana, apakah sesuai atau tidak. Kemudian apakah si pelamar bisa bekerja dalam tim dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan budaya perusahaan. Nah, biasanya kan kalau biasanya ada informasi lingkungan kerja, biasanya ada satu poin di sini bilang mampu bekerja di bawah tekanan dan sebagainya. Apakah dia memiliki kepribadian yang mampu menyesuaikan diri, ya, kerja di bawah tekanan, kemudian bisa menyesuaikan dengan budaya perusahaan atau kebiasaan dari perusahaan. Kemudian tipe pertanyaan wawancara tradisional, tipe pertanyaan terbuka, misalnya apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan ini? Itu pertanyaan-pertanyaan tradisional terbuka. Kemudian apa ukuran sukses menurut Anda? Menuntut kemampuan berkomunikasi lebih dan bukan semata-mata karena kebenaran jawaban. Jadi pada model pertanyaan tradisional, wawancara tradisional kayak begini, yang dibutuhkan itu bukan semata-mata jawabannya benar, tapi bagaimana si pelamar tadi mempunyai kemampuan berkomunikasi, membahasakan apa yang akan dia sampaikan pada saat ditanya. Jadi itu ya, harus punya kemampuan berkomunikasi, bagaimana menjawab, ya, sebagainya. Kemudian wawancara kerja behavior mengungkap 4 hal. Itu yang pertama situation. Bagaimana kemampuan pelamar menggambarkan situasi kerja. Jadi dia dipertanyakan dengan model-model pernyataan yang kayak begini. Bagaimana dia memiliki kemampuan dalam menggambarkan situasi kerja. Orang kerja itu bagaimana, ada tantangan, ya, ada hambatan, ya, kemudian ada tekanan, ya. Kemudian task, bagaimana pelamar menjelaskan tugas secara spesifik dan rinci, ya. Biasanya kan setiap karyawan atau pelamar staff itu memiliki job desk, jadi dia harus mampu menjelaskan tugas apa saja yang dibebankan kepada dia sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Kemudian action, bagaimana respon atau tindakan pelamar terhadap situasi atau tugas yang dihadapi, ya. Tadi itu siap dalam tekanan, ya. Apabila dalam kondisi tertekan, bagaimana dia merespon, ya, bagaimana dalam posisi biasa-biasa saja bagaimana dia merespon.
Kemudian result, bagaimana pelamar menjelaskan hasil yang dicapai dan apakah pelamar dapat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Jadi maksud dari wawancara kerja virtual ini supaya dia tahu bagaimana membuat laporan dan bagaimana mempertanggungjawabkan laporan tersebut. Kemudian itu pertanyaan dari viral, contohnya adalah jika juga pertanyaan terbuka, coba menceritakan kejadian buruk yang menimpa Anda saat Anda bekerja. Ya, behavior itu lebih kepada kepribadian. Ya. Makanya pertanyaannya lari ke situ, lebih ke pengalaman psikologi yang dialami oleh karyawan. Apa yang akan Anda lakukan saat diberikan kesempatan untuk menangani proyek? Itu kan pertanyaan-pertanyaan psikologis berhubungan dengan behavioral kepribadian. Apa yang Anda dapat lakukan bila harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu bersamaan? Nah, ini pertanyaan psikologis. Kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh para pelamar untuk menyiasati wawancara kerja supaya berhasil? Lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, persiapan. Datang tepat waktu. Bawa alat tulis dan berkas lamaran. Perhatikan penampilan, sesuaikan dengan tipe institusi tujuan. Pelaksanaan. Yang pertama, persiapan. Pahami benar tentang kemampuan yang Anda miliki yang berguna bagi perusahaan. Jadi persiapkan diri, apa saja yang akan ditanyakan, kemudian buatkan semacam portofolio ya, bahwa tuliskan persepsional diri Anda kan, saya begini dan begini ya. Jadi kemampuan Anda sudah harus disiapkan. Jadi pada saat ditanyakan Anda sudah bisa menyampaikan bahwa kemampuan saya seperti ini dan ini. Kemudian yang berikut, selalu mengembangkan kemampuan berkomunikasi ya, karena namanya juga wawancara. Jadi wawancara kan komunikasi dua arah, verbal kan. Mempersiapkan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan ke wawancara. Jadi biasanya kan cari referensi di internet, di buku ya, tentang atau tanya ke orang-orang yang pernah wawancara ya, apa saja model-model pertanyaan yang diajukan. Kemudian siapkan jawabannya, tapi jangan letter text. Jadi jawabannya dikembangkan dengan cara berkomunikasi tadi. Jadi kalau sudah mampu berkomunikasi, jawaban-jawaban itu bisa berkembang secara dinamis. Buat rencana seperti pekerjaan, lokasi, dan lama bekerja. Jadi sudah harus disiapkan. Sudah tahu nama jabatannya apa kan, kemudian lokasi tempat bekerjanya di mana, saya harus datang berapa lama sampai di tempat kerja, kemudian lama bekerja sudah harus tahu, oh saya bekerja dari jam berapa sampai jam berapa, sudah harus buat rencana dari awal. Persiapan pribadi, bersikap pantang menyerah, nah itu lebih ke kepribadian ya, apa tadi behavioral, mengembangkan cara berpikir positif, menjaga makanan ya, ini lebih ke kepribadian. Kemudian antisipasi waktu lama, antisipasi langsung ke tes tulis kan, jangan-jangan pas di lokasi langsung ada tes tulis, jadi sudah harus dipersiapkan ya. Antisipasi waktu lama itu, waktu wawancaranya lama itu harus dipersiapkan ya. Kemudian datang tepat waktu. Pastikan Anda sudah tahu tempat wawancara ya, lakukan survei ya sebelum ada wawancara, lakukan survei, bisa datang langsung, bisa teknologi sekarang sudah canggih, cek saja di Google Map ya, sudah bisa mengetahui lokasinya. Usahakan untuk tiba 10 menit lebih awal. Jika terpaksa terlambat karena gangguan di perjalanan, segera beritahu perusahaan atau pewawancara. Ini biasanya sudah paham ya. Tiba 10 menit sebelum masuk ya, sebelum acara dimulai, atau kalau terlambat hubungi pihak perusahaan. Sapa bagian keamanan atau resepsionis yang Anda temui dengan ramah ya. Kemudian bawa alat tulis dan berkas lamaran. Siapkan agenda, buku tulis, dan alat tulis biasanya kalau ada rumah. Kemudian jika harus mengisi formulir, isilah dengan lengkap dan rapi, jangan asal-asalan.
Persiapkan surat lamaran dan CV Anda. CV itu kurikulum kita ya, daftar riwayat hidup. Ingat dengan baik nama pewawancara, ini penting sampai dikasih tanda bintang. Kemudian penampilan perlu diperhatikan. Yang pertama, kebersihan pakaian. Yang kedua, kesesuaian dengan warna. Biasanya kan orang melamar ya hitam putih ya. Kemudian keselarasan dari make up ya. Jangan minor. Kemudian kerapihan penampilan seperti rambut, kuku, ikat pinggang, kaos kaki dan lain-lain. Ini lebih ke masalah pribadi ya. Kemudian yang berikut ada namanya klasifikasi institusi. Ada konservatif, ada non konservatif, dan entertainment. Entertainment itu lebih ke gaya-gayaan ya. Konservatif itu di bidang-bidang pendidikan, lembaga keuangan, perusahaan, layanan, jasa. Kemudian non konservatif adalah seperti perdagangan umum, industri, restoran. Kemudian entertainment seperti diskotik dan kafe serta acara-acara hiburan. Ini klasifikasi institusi yang bisa dijadikan tempat untuk wawancara pekerjaan. Tabel kerapian penampilan menurut golongan perusahaan ya ini ya. Ini bisa penting juga. Silahkan di capture atau nanti dinonton kembali. Ada beberapa contoh kayak baju, dasi, rambut, ikan pinggang, celana, kaos kaki dan sepatu. Kalau konservatif ya bajunya putih, non konservatif garis halus, entertainment ya warna berani. Ya. Kemudian dasi konvensional sama dengan yang non konservatif. Kalau entertainment funky, ya. Rambut rapi with look, entertainment trendy, ya. Ikat pinggang standar-standar, entertainment kreatif. Celana gelap, entertainment bebas. Kaos kaki sama dengan warna celana, entertainment bebas. Sepatu hitam tertutup ya. Jadi itu ciri-ciri seragam yang harus digunakan menurut golongan perusahaan. Kemudian pelaksanaan, yang pertama ucapkan salam, ya, assalamualaikum kepada para pewawancara, dan jika harus bertepuk tangan jawablah dengan sehat. Tidak terlalu keras namun tidak lemas juga ya. Ini trik ya karena menyangkut dengan kecakapan antar personal. Tetaplah berdiri sampai Anda dipersilakan untuk duduk. Kemudian duduk dengan posisi yang tegak dan seimbang. Lakukan kontak mata dengan pewawancara. Tetap fokus pada pertanyaan yang diajukan oleh wawancara. Jadi jangan dia cerita lari keluar dari apa yang ditanyakan. Makanya tadi di persiapan awal ya komunikasi harus dipelajari. Tunjukkan antusiasme dan ketertarikan Anda pada jabatan yang dilamar dan pada perusahaannya. Jadi yakinkan kepada orang yang mewawancarai bahwa Anda memang layak ditempatkan di posisi tersebut. Ya. Gunakan bahasa formal bukan bahasa gaul kecuali Anda diwawancarai untuk mampu menggunakan bahasa tersebut. Seperti tadi tipe entertain, mungkin dia butuh bahasa gaul. Tampilkan hal-hal positif yang pernah Anda raih. Tunjukkan energi dan rasa percaya diri yang tinggi. Tunjukkan apa yang bisa Anda perbuat untuk perusahaan, bukan apa yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada Anda. Jadi untuk tahap awal harus memperlihatkan sikap seperti ini. Berikan sesuatu bahwa Anda bisa diandalkan, ya, dan Anda akan berbuat yang terbaik buat perusahaan. Ya. Dan jangan berharap apa yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda. Jelaskan sering mungkin hal-hal yang ditanyakan oleh wawancara. Jadi apa yang ditanyakan jawab sampai sedetail mungkin. Ajukan beberapa pertanyaan bermutu di seputar pekerjaan Anda dan bisnis perusahaan secara umum. Apabila Anda diberikan kesempatan bertanya, pertanyaan yang kayak begitu. Pertanyaan bermutu seputar pekerjaan Anda dan bisnis perusahaan secara umum. Berbicara dengan cukup keras sehingga suara jelas dari awal wawancara. Akhiri wawancara dengan menyatakan apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Jadi setelah selesai wawancara, tanyakan kembali kepada pewawancara tahap selanjutnya bagaimana gitu ya.
Ucapkan banyak terima kasih kepada wawancara atas waktu dan kesempatan diberikan kepada beberapa faktor penyebab kegagalan wawancara kerja. Yang pertama, pelamar tidak siap ya, karena tidak menyiapkan tadi yang disebutkan di awal. Yang kedua, biasanya gugup ya, nervous. Yang ketiga, patah semangat ya, jadi sudah gugur sebelum bertempur. Pesimis ya, sama juga, jadi dia mungkin lihat pelamarnya banyak yang lebih baik dari dia atau pendidikannya lebih bagus dari dia, akhirnya dia menjadi pesimis, menganggap diri di posisi rendah ya. Ya, kemudian iya sama dengan yang barusan saya sebutkan loh, mungkin dia melihat orang-orang dari pesaing-pesaingnya dia itu dari mungkin kalangan-kalangan atas atau mungkin pendidikannya lebih tinggi ya, gaya hidupnya mungkin lebih baik dari dia, akhirnya dia gagal dalam wawancara kerja. Hindari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berasumsi bahwa Anda tahu tempat wawancara padahal Anda tidak yakin. Makanya tadi disebutkan untuk meyakinkannya lakukan survei lokasi atau cek lewat Google Map, internet ya. Banyak sekarang teknologi sudah memudahkan kita untuk mengakses. Yang kedua, tidak melatih diri untuk menjawab pertanyaan yang kira-kira akan diajukan ke wawancara. Yang kayak begini kan biasa menganggap enteng kan. Dirinya sudah mampu, akhirnya tidak belajar untuk menjawab pertanyaan. Berpakaian seadanya atau berpakaian dan berdandang yang sangat mencolok. Tadi sudah disebutkan di atas beberapa hal pakaian dalam hal kerapian atau berpakaian pada saat wawancara. Kemudian datang terlambat ya, tanpa konfirmasi atau bagaimana ke perusahaan bahwa dia akan datang terlambat. Tidak membawa surat lamaran dan CV ya, tidak boleh. Ini penting kan, karena pasti akan diperiksa pada awal wawancara. Menganggap remeh satpam, resepsionis, bahkan ke wawancara. Jadi ini bertolak belakang dengan yang kita sebutkan, jadi hal-hal yang harus dilakukan sebelum pada saat melakukan pelaksanaan wawancara. Menjabat tangan wawancara dengan lemas dan gemetar ya, sudah menyebutkan. Merokok, mengunyah permen atau meludah selama wawancara, ini langsung tidak lulus ini kayak begini. Kemudian duduk selonjor atau bersandar ya, berbicara terlalu keras atau terlalu lembut, jadi intonasi bahasanya dibuat datar ya. Kemudian membuat lelucon ya, tidak boleh, harus serius, jangan membuat lelucon pada saat wawancara dilakukan wawancara. Kemudian menjawab sekedarnya saja, seperti ya atau tidak tahu atau entahlah. Jadi dalam menjawab pertanyaan harus detail, terinci, jangan terlalu singkat, jangan juga terlalu panjang. Terlalu berpikir setiap kali menjawab, mengalihkan topik pembicaraan ke hal yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Jadi harus fokus terhadap apa yang ditanyakan. Menyalahkan mantan atasan, mantan rekan kerja atau perusahaan yang lama. Jadi dia mungkin pernah bekerja di perusahaan yang lain, kemudian keluar, masuk lagi, melamar di perusahaan. Dia menceritakan tentang keburukan perusahaan lamanya. Jadi tidak boleh memberikan jawaban palsu, berbohong atau memanipulasi data, tidak boleh juga. Kemudian hal-hal yang berikut, menanyakan gaji dan fasilitas yang diterima pada saat wawancara seleksi, di mana Anda belum tahu kemungkinan akan atau tidak. Jangan ya, itu hal-hal yang sensitif, tidak boleh ditanyakan. Memperlihatkan rasa putus asa Anda dengan menunjukkan bahwa Anda mau bekerja untuk bidang apa saja dan mau melakukan apa saja asal bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut. Tidak boleh, harus komitmen dan konsisten bahwa kalau memang Anda memiliki kemampuan yang harus ditempatkan di situ ya tetap di situ. Jika ditolak ya tidak perlu sampai menawarkan diri bekerja di posisi yang memang bukan dilamar pada waktu awal melakukan lamaran kerja ya. Membahas hal-hal yang negatif dari Anda yang akan merugikan diri Anda sendiri. Jadi tidak boleh memperlihatkan kelemahan Anda di depan wawancara. Kemudian mengemukakan hal-hal yang dianggap masih kontroversial. Jadi tidak boleh mengatakan sesuatu yang kebenarannya masih belum jelas. Menelpon atau menerima telepon atau membaca buku selama wawancara tidak boleh.
salah menyebut nama pewawancara ya. Tidak mengajukan pertanyaan pada saat diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi tadi di atas sudah dibahas, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Lupa mengucapkan terima kasih kepada para pewawancara. Ini lebih kepada etiket ya. Oke, selesai. Untuk pertemuan kali ini belum ada tugas ya. Silahkan mereview kembali materi yang sudah dibahas ya. Materi ini akan saya upload ke YouTube dan bisa ditonton kembali. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.